Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter keempat dan di hari keempat ini nanti kita akan membahas tentang inversion. Nah, untuk 2 hari ke depan, maksudnya hari ini dan besok ya, teman-teman, berarti kita akan membahas bentuk kalimat yang agak unik atau yang agak lain gitu ya. Nah, yang hari ini kita akan belajar yang inversion dulu. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas, teman-teman. So, what is inversion? Jadi apa sih inversion itu? Jadi inversi itu adalah pembalikan posisi subjek predikat ya. Jadi kalau kalimat itu yang sudah kita pelajari selama ini itu urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, kalau di inversi ini nanti itu dibalik, teman-teman. Jadi ada predikat di sebelumnya subjek gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya kapan membalik subjek dan predikat ini gitu ya. Nah, salah satu syarat atau salah satu penggunaan bentuk kalimat inversi ini yang paling sering di dalam bahasa Inggris adalah dalam menanyakan sesuatu atau caranya kita membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris, gitu ya. Nah, ini lumayan sering, teman-teman. Untuk membuat kalimat tanya, itu predikat atau bagian dari predikat itu ada yang dipindah sebelumnya subjek. Contohnya, teman-teman, kita bertanya, eh, bagaimana kabarmu hari ini? Itu bahasa Inggrisnya, how are you today? Nah, di situ ada predikat dulu are, baru subjeknya you. How are you? Gitu ya. Nah, contoh lain misalkan dari kalimat positif ya, teman-teman. Jadi caranya menginversi itu kita harus lihat dulu predikatnya. Kalau predikatnya to be yang berdiri sendiri atau kita biasanya nyebutnya linking verb, bukan auxiliary ya, tapi dia linking verb, teman-teman. Nah, jadi kalau to be berdiri sendiri seperti ini, contoh kalimatnya Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Ini kalau kita inversi atau kita jadikan kalimatannya, cukup is itu kita pindah di sebelumnya subjek. Jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Terus ditutup pakai tanda tanya. Nah, ini jadi kalimat tanya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli Bapak Akuntansi dan Pembukuan? Gitu ya. Nah, kemudian kalau predikatnya adalah kata kerja yang punya arti, kalau to be kan nggak punya arti ya, teman-teman. Nah, kalau predikatnya kata kerja yang punya arti, terutama untuk kata kerja yang butuh objek, tidak bisa langsung kita pindah sebelumnya subjek, teman-teman. Karena nanti subjeknya akan jadi objek dan kita nanti malah akan kehilangan subjek. Jadi cara apa namanya? Menginversi kata kerja tunggal gitu ya atau ketika predikatnya berupa kata kerja tunggal, kata kerja yang punya arti tapi tidak pakai auxiliary seperti ini. Misalnya verb 2 ini ya, teman-teman. Jadi Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Nah, ini kan nggak bisa langsung kita pindah di sebelumnya subjek, gitu ya. Nah, yang kita pindah sebelumnya subjek itu adalah auxiliary yang melebur di dalamnya. Jadi sebenarnya di dalam verb tunggal, yaitu verb 1, verb SIS, dan juga verb 2, teman-teman, itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary yang gabung atau melebur, gitu ya. Nah, verb 1 itu di dalamnya sebenarnya ada auxiliary do. Verb SIS itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary does. Dan kemudian verb 2 itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary did. Nah, auxiliary do does did, teman-teman harus ingat ya, harus diikuti verb 1. Nah, jadi nanti yang dipindah sebelumnya subjek itu bukan invented-nya, tapi do does did-nya ini. Verb satunya ini tetap diletakkan di setelah subjek, teman-teman. Oke, jadi kalau kalimat ini kita mau jadikan kalimat tanya atau kita inversi jadinya did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Jadi apakah Louis Braille menemukan Braille, sistem membaca dan menulis bagi tunanetra seperti itu. Terus ditutup tanda tanya karena ini kalimat tanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan predikatnya itu sudah berupa auxiliary verb yang terpisah, contohnya seperti ini, teman-teman. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry pagi ini atau tadi pagi, gitu ya. Nah, di situ sudah berupa auxiliary verb yaitu was diikuti verbnya brought, pasif ya, teman-teman, to be verb 3. Seperti itu. Nah, kalau kita mau jadikan inversi atau kita jadikan kalimat tanya,
was-nya ini yang kita pindah di sebelumnya subjek atau auxiliary yang paling depan karena biasanya auxiliary itu muncul lebih dari satu teman-teman. Misalnya will have been gitu ya misalnya. Nanti yang dipindah ke depan ya will-nya saja. Have been-nya tetap di setelahnya subjek. Gitu ya. Jadi auxiliary yang pertama atau auxiliary yang paling depan saja yang kita pindah sebelumnya subjek. Jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning. Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Nah, ini adalah cara menginversi. Jadi, cara menginversi itu secara umum sama ya, teman-teman. Dilihat dulu predikatnya, kemudian nanti predikatnya apa, cara menginversinya beda-beda. Kalau to be langsung saja dipindah sebelum subjek. Kalau kata kerja tunggal dan dia butuh objek, maka nggak bisa kita langsung pindah sebelumnya subjek ya. Tapi harus dipisahkan dulu auxiliary dari dalamnya. Kalau verb 1 sebenarnya di dalamnya ada do-nya, verb SIS ada does-nya, dan verb 2 ada did-nya. Nah, verb satunya nanti tetap di setelahnya subjek. Nah, kalau misalkan predikatnya sudah berupa auxiliary verb, yang dipindah ke depan adalah auxiliary yang paling depan atau auxiliary nomor 1. Gitu ya. Nah, sayangnya teman-teman, inversi bentuk kalimat tanya ini tidak dipakai di soal structure TOEFL. Gitu ya. Ada 5 penanda inversi di soal structure TOEFL. Atau kapan sih kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL? Itu ada 5 ini. Tapi kalau di TOEFL ITP yang asli dari ITS atau yang resmi ya, itu yang sering teman-teman. Itu cuman eh, mungkin 3 ini, mungkin. Ya, jadi yang there, adverb of place sama negative adverb. Nomor 1, 2, 3. Tapi kalau diprediksi itu ada 5 ini, gitu ya. Makanya untuk jaga-jaga saya berikan semuanya. Kita bahas satu-satu, teman-teman. Jadi yang pertama penandanya ketika ada there, teman-teman. Nah, there ini sebenarnya adalah sejenis keterangan tempat ya, artinya di sana gitu, teman-teman. Nah, tempatnya keterangan tempat itu umumnya adalah di belakang. Nah, kalau tempatnya di belakang ya jangan diinversi karena memang tempatnya gitu ya. Jadi a big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. Nah, kalau teman-teman lihat di situ subjeknya dulu yaitu a big alligator, predikatnya adalah lives, baru diikuti keterangan there. Gitu ya. Nah, caranya menginversi nanti ketika ada there ini kita pindah di paling depan alias di sebelumnya subjek. Dan setelahnya there tidak dikasih koma, teman-teman. Maka subjek tidak mau ketemu. Jadi dibalik atau diinversi. Jadinya there lives a big alligator. Nah, kebetulan live itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Mirip kayak to be, teman-teman. Jadi langsung kita pindah sebelumnya subjek tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi there lives a big alligator. Oke. Artinya sama, teman-teman. Di sana hiduplah seekor buaya besar seperti itu atau aligator besar. Nah, tapi untuk there ini ada pengecualian atau ada apa ya bahasa intinya ada pengecualian gitu teman-teman. Ya, jadi ada walaupun there dipindah ke depan tidak ada koma setelahnya itu tidak diinversi itu ada, yaitu ketika subjeknya itu berupa subjek pronoun atau I, you, they, we, he, she atau it. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, he, she, it maka jangan pernah diinversi walaupun ada there yang dipindah ke depan tanpa ada koma setelahnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah misalnya kalimatnya berbunyi I work there. Saya bekerja di sana. Nah ketika there ini kita pindah di paling depan, urutannya bukan there work I atau there do I work ya, tapi tetap there I work. Walaupun tidak ada koma. Karena subjeknya I, you, they, we, he, she, it. Gitu ya teman-teman. There you go. There he is. There they are. Jadi bukan there are they, there is he, bukan teman, tapi there he is. Gak enak juga ya didengar there is he gitu. Tapi kalau misalkan subjeknya kata benda, contohnya a big alligator tadi, nah kalau there dipindah ke depan, barulah diinversi. Gitu ya teman-teman. Nah kemudian penanda kedua, ketika ada keterangan tempat, diingat-ingat keterangan tempat, bukan keterangan waktu. Kalau keterangan waktu teman-teman itu biasanya memang sama si pembuat soal itu dibuat pengecoh. Ya, jadi ditaruh di depan tidak dikasih koma, tapi itu bukan inversi, jangan diinversi. Gitu ya. Nah, tapi kalau keterangan tempat itu baru. Oke. Nah, keterangan tempat itu sama kayak dari tadi teman-teman. Jadi dia sebenarnya umumnya letaknya di belakang ya. Contohnya seperti ini. A massive shark lives in that trench.
Nah, ini agak panjang sedikit, tapi secara konsep sama kayak sebelumnya tadi ya. Kalau tadi kan uh, a big alligator lives there. Nah, kalau ini a massive shark lives in that trench. Kalau diartikan seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, di situ ada keterangan tempat di dalam palung itu. Ini kalau kita pindah di paling depan, teman-teman, terus tidak dikasih koma setelahnya, maka subjek predikat harus diinversi. Jadinya in the trench lives a massive shark. Jadi keterangan tempat dulu, kemudian predikat, kemudian subjek. Nah, kebetulan lives itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek ya. Jadi langsung dipindah sebelumnya subjek tidak apa-apa. Sama kayak come, sama kayak occur, itu kan setelahnya tidak boleh ada objek. Nah, kalau ada kata benda berarti itu bukan objek tapi subjek. Setelahnya gini ya, teman-teman. Atau diinversi. Nah, kemudian penanda ketiga, inilah yang paling sering, teman-teman, keluar di TOEFL yang asli dari ITS. Bisa dibilang hampir setiap tes itu pasti ada satu soal inversi jenis ini. Hampir selalu ya, bukan selalu, tapi hampir selalu, teman-teman. Nah, negatif adverb itu adalah keterangan yang maknanya negatif. Keterangan yang maknanya negatif itu misalnya, teman-teman, ada seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ever, atau hardly aja gitu ya. Dan sinonim-sinonimnya yang termasuk ke dalam keterangan. Artinya itu mereka semuanya sama, teman-teman, yaitu jarang. Jadi jarang itu dianggap sebagai keterangan negatif, gitu ya. Nah, kalau misalkan tempatnya dia di setelahnya subjek, dia jangan diinversi kalimatnya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi subjeknya dulu ya. Seldom have lunch at work. Jadi predikat, objek, keterangan. Oke. Nah, tapi ketika seldom ini kita pindah di sebelumnya subjek I dan nggak dikasih koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi atau harus kita inversi kalimatnya. Oke, contohnya jadinya seldom do I have lunch at work. Nah, di situ ada auxiliary do sebelum subjek I, kemudian diikuti verbnya yaitu have. Ini bentuk auxiliary. Nah, kenapa kok maksudnya bentuk inversi ya, teman-teman? Kenapa kok dibentuk inversi atau dibalik? Karena ada penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb yang dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Oke? Nah, kemudian contoh kedua atau apa namanya, barisan negative adverb yang kedua selain ini tadi yang artinya apa namanya, jarang ya, teman-teman. Nah, keterangan apapun, kalau sebelumnya ditambahkan dengan kata only, itu dia juga akan menjadi negatif. Jadi dianggap negatif, teman-teman. Misalkan only in Pare do we find kampung Inggris. Misalkan seperti itu. Ya. Only for you do I come here. Misalkan seperti itu. Atau did I come here. Gitu ya, teman-teman. Jadi only diikuti keterangan apapun, terus dipindah di depan itu nanti menjadi penanda inversi. Kalau nggak ada komanya maksud saya. Kemudian ada little, ada artinya little sedikit, never, tidak pernah, at no time, langsung, not once, tidak pernah gitu ya. Nah, contohnya adalah we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kalau diartikan, kita kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja atau hanya di kutub utara saja. Gitu ya. Nah, ini nanti kalau only in the Arctic, kita pindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka dia menjadi penanda inversi. Contohnya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ sebelum subjek we itu ada auxiliary dari keluarganya modal kan, yaitu can. Nah, untuk verbnya adalah find, itu verb 1. Kenapa kok dibalik dengan subjeknya? Karena ada keterangan yang maknanya negatif dipindah di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Berikutnya, teman-teman. Nah, selain only in, only for, little, dan sebagainya ini ada lagi, yaitu under no circumstances sama on no condition ini nggak pernah keluar, teman-teman ya. Jadi under no circumstances sama on no condition itu nggak pernah keluar karena dia adalah spoken phrases. Spoken phrases itu bisa dibilang ungkapan-ungkapan yang dipakainya itu di speaking, bukan di writing. Sedangkan untuk TOEFL ini fokus mereka adalah mempelajari sesuatu di written English. Bukan writing sebenarnya, tapi written English. Jadi bahasa Inggris yang tertulis gitu ya, teman-teman. Jadi under no circumstances sama on no condition yang artinya adalah
pokoknya jangan, itu tidak dipakai gitu ya. In no way artinya tidak mungkin. Nah, not only but also itu juga bisa menjadi penanda inversi ketika not only-nya dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya gitu teman-teman. Ya, dan but-nya itu menghubungkan dua SP. Jadi kan sebelumnya sini harus ada SP juga. Nah, sebelumnya S-nya atau subjeknya kok ada not only, maka subjek ngambek, nggak mau ketemu langsung, nggak mau, jadi dibalik sama predikatnya gitu ya, atau diinversi. Kemudian ada no sooner than. Contohnya teman-teman. Nah, ini saya pakai contoh yang spoken phrases ya, yang dua tadi di atas tadi yang nggak pernah keluar di TOEFL. Contohnya adalah you should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, not ini agak unik teman-teman. Kalau dia menjelaskan kata kerja di predikat, dia itu wajib nempel dengan auxiliary dan letaknya selalu di setelah auxiliary. Ya, nggak boleh dipindah sebelumnya auxiliary, nggak you not should itu nggak bisa aja, pasti you should not seperti itu. Dan ketika dia dipindah ke depan, nah berarti kan should juga harus nempel karena letaknya not itu ketika dia menjelaskan predikat harus di setelahnya auxiliary-nya teman-teman, terutama auxiliary yang pertama. Nah, tapi kalau should not ini kita pindah di depan sendiri, itu nanti menjadi kalimat tanya gitu ya, sedangkan nanti artinya jadi berubah. Makanya not ini kalau mau dijadikan pindah di depan untuk menjadi penanda inversi, kita carikan yang artinya sama, yaitu under no circumstances atau on no condition atau by no means juga bisa teman-teman gitu ya. Nah, tapi yang umum dua ini. Nah, jadinya under no circumstances should you open the box, artinya sama. Pokoknya kamu jangan membuka kotak itu. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk barisan yang terakhir atau contoh-contoh negative adverb yang terakhir adalah nowhere. Ini biasanya keluarnya di bagian kedua ya, inversi di soal error analisis, teman-teman, nowhere ini. Sorry. Kemudian ada not until. Nah, not until ini teman-teman harus perhatikan kata until ini ya. Until ini adalah preposisi dan juga conjunction, teman-teman. Kalau dia kita anggap preposisi, maka setelahnya harus diikuti kata benda. Biasanya kata bendanya itu waktu. Entah tahun, entah kejadian sejarah, entah intinya pengalaman kita gitu ya. Nah, atau diikuti until itu bisa conjunction, diikuti subjek predikat dulu. Nah, setelah not until lengkap dengan setelahnya, nggak ada koma. Nah, nanti kan diikuti subjek predikat. Subjek predikatnya itu kalau sebelumnya nggak ada koma, maka harus diinversi gitu ya. Nanti akan saya pakaikan contoh yang not until, teman-teman. Kemudian ada no longer artinya tidak lagi. Nah, ini yang terakhir ini mungkin teman-teman di hari kedua ketika kita mempelajari conjunction atau kata hubung notice. Ketika kita belajar fanboys, nornya ini saya warnai berbeda, teman-teman. Ya kan, yang lain warnanya kalau nggak salah merah, nornya itu warnanya biru sendiri. Nah, itu bukan karena pengen variasi biar keren ya, tapi sebenarnya itu ada maksud tertentu, teman-teman. Yaitu nor ini ada penggunaan khusus atau penggunaan yang berbeda dari conjunction yang lain, teman-teman. Bukan cuma fanboys tapi conjunction yang lain. Nah, nor ini ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, jadi subjek, predikat, koma. Nah, kalau kita pakai conjunction fanboys yang nor, teman-teman, maka setelahnya ini diinversi. Jadi ada predikat dulu atau bagian dari predikat ya, kemudian subjek. Seperti itu. Oke. Nah, tapi untuk yang bisa diinversi setelah conjunction itu cuma nor. Selain conjunction nor tidak boleh, harus urut ya, subjek dulu baru predikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, contohnya saya pakai yang not until ya. Jadi misalkan not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Di sini subjeknya adalah the Great Sphinx of Giza, teman-teman. Sebelumnya ada auxiliary was, ada verb expose. Nah, ini bentuk inversi ya. Karena ada not until dipindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Oke. Nah, nanti kalau diartikan barulah sampai. Jadi not until itu barulah setelah gitu ya, atau barulah sampai abad ke-20 The Great Sphinx of Giza ditampilkan untuk dilihat atau ditampilkan untuk publik seperti itu. Oke, teman-teman, jadi diinversi. Penanda keempat, nah ini jarang memang ya teman-teman, tapi perlu teman-teman ketahui, takutnya teman-teman ngambil tes yang prediksi, nah ini biasanya keluar gitu ya. Jadi penanda keempat adalah
komparatif atau caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris, yaitu more than. Nah, teman-teman, setelahnya than ini, setelahnya kata daripada, itu boleh diikuti benda yang dibandingkan saja. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet. Jadi Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, setelahnya than cuma diikuti our planet, itu benda yang dibandingkan, itu boleh. Atau than ini juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Jadi setelahnya than itu kalau diikuti subjek predikat tidak apa-apa. Jadinya Jupiter is much larger than our planet is. Nah, ada subjek our planet, predikatnya adalah is. Gitu ya. Nah, atau setelahnya than ini kalau diinversi juga tidak apa-apa. Jadi untuk komparatif ini paling fleksibel. Gitu ya. Jadi Jupiter is much larger than is our planet. Seperti itu. Kemudian penanda kelima, teman-teman, ketika ada verb ing atau verb 3 atau istilahnya kalau di buku itu kita nyebutnya present participle atau past participle, teman-teman. Jadi ada verb ing atau verb 3 dan dia biasanya panjang ya, ada tambah-tambahannya setelahnya. Kemudian dipindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi. Contoh, teman-teman. Ini yang verb 3 dulu ya. Himalaya is located between China and Nepal. Nah, di situ ada is located. Located ini sampai Nepal. Kalau kita pindah di sebelumnya Himalaya dan nggak dikasih koma setelahnya, predikatnya juga dipindah sebelumnya subjek atau inversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Gitu ya, jadi predikat dulu baru subjek. Karena predikatnya kebetulan to be, is, teman-teman. Kemudian berikutnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Nah, di situ ada lying sampai Nepal, kita pindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi ya. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Mungkin yang perlu teman-teman foto atau perlu teman-teman screenshot itu yang nomor 3 ini, teman-teman. Sambil teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu sebelum kita ke contoh ya. Mister boleh diulang yang nomor 4 nggak, Sir? Oke, saya ulang yang nomor 4 ya, teman-teman. Nah, nomor 4 ini adalah caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Bisa pakai more than. Oke. Nah, kebetulan di sini yang saya pakai contoh adalah kata large. Kalau large bukan more large ya, tapi larger. Jadi untuk bilang lebih itu pakai larger bisa. Kalau pakai massive, more massive. Oke, itu materi kita hari ke besok. Besok kita akan pelajari, teman-teman. Kapan pakai more, kapan pakai er untuk menambahkan arti lebih ke dalam kata sifat. Gitu ya. Nah, jadi Jupiter is much larger than. Nah, setelahnya than itu diikuti bendanya saja yang dibandingkan tidak apa-apa. Karena than itu bisa kelas katanya preposisi. Oke, jadi than di sini preposisi, teman-teman. Nah, kemudian than itu juga bisa conjunction. Jadi setelahnya diikuti subjek dulu baru predikat nggak apa-apa. Jadi Jupiter is much larger than our planet is. Subjek dulu baru predikat. Nah, kemudian yang ketiga, setelahnya than itu kalau diinversi juga tidak masalah. Jadinya Jupiter is much larger than is our planet. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada sekarang kita ke contoh soalnya atau penerapan yang sudah kita pelajari hari ini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini contoh soalnya, caranya sama, dicari predikatnya dulu di soal ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada predikat sama sekali, ya. Kemudian kita cari subjeknya. Nah, ada keterangan, tidak ada subjeknya. Berarti kita butuh subjek predikat. Nah, tapi teman-teman jangan langsung mencari subjek predikat. Kenapa? Subjek kok tempatnya di tengah-tengah itu nggak wajar atau aneh ya, teman-teman. Subjek kan biasanya tempatnya di awal kalimat, ya kan? Apalagi sebelumnya itu nggak ada koma sama sekali. Siapa tahu sebelumnya subjek itu adalah penanda inversi, yang mana teman-teman harus inversi atau balik subjek predikatnya menjadi predikat subjek.
Nah, kalau dilihat di depan, on the second level of the parking lot itu kan kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, berarti ini keterangan tempat, teman-teman. Keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek tidak ada koma setelahnya, maka dia menjadi penanda inversi. Jadi bukan subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek atau bagian dari predikat kemudian subjek, kemudian verb seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Kalau ada predikat dulu baru subjek, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, gitu ya. Nah, yang alfa sama yang bravo itu salahnya adalah di situ ada predikat tapi tidak ada subjeknya. Kalimat tidak boleh tidak punya subjek ya, harus subjek dan predikat. Jadi yang alfa bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ini tidak dibalik, teman-teman, atau tidak diinversi, nggak bisa karena di situ ada penanda inversi nomor 2. Kalau yang delta, nah di sini inversinya ada predikat dulu yaitu are, subjeknya adalah some empty stalls. Jadi nanti kalau dibaca on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 di tempat parkir ada beberapa ruang kosong seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Sir, secara umum langkah-langkah menginversi tadi dilihat dari predikatnya. Kemudian, eh, jadi melihat bentuk predikat itu adalah menentukan bagaimana cara menginversi. Jadi cara menginversi itu ada 3 berdasarkan predikatnya ya. Apakah langsung dipindah sebelumnya subjek? Contohnya to be ya. Kalau nggak gitu kata kerja yang tidak butuh objek itu langsung pindah sebelumnya subjek nggak apa-apa. Kalau misalkan kata kerjanya itu uh, butuh objek dan dia tunggal, artinya tunggal itu nggak pakai auxiliary, nggak bisa teman-teman langsung dipindah sebelum subjek nggak bisa, karena nanti subjeknya jadi objek, gitu ya. Jadi harus dipisahkan dulu. Nah, kalau predikatnya berupa auxiliary verb yang sudah terpisah, maka auxiliary yang paling depan yang dipindah sebelumnya subjek. Jadi bentuk predikat tadi menentukan bagaimana caranya menginversi, gitu ya. Nah, tapi untuk penanda inversi itu ada 5 tadi, gitu ya. Jadi dilihat predikatnya dulu itu bagaimana kita menginversinya. Nah, kalau 5 tadi, apakah kita perlu menginversi atau tidak? Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Syaratnya ada 5 tadi, teman-teman. Jadi kalau ada 5 tadi, dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya penandanya tadi ya, itu menjadi inversi. Oke, jadi caranya saya ulang lagi, cari subjek predikat dulu seperti biasa ya, teman-teman. Subjek predikat di dalam kalimat adalah bagian yang paling penting atau harus ada. Nah, kalau misalkan subjek predikat itu subjeknya di tengah-tengah atau di paling belakang atau hampir di paling belakang gitu ya, contohnya ini tadi, maka teman-teman harus curigai sebelumnya ada apa, kok tempatnya subjek bisa di situ, gitu ya, teman-teman, karena nggak wajar subjek eh, terletak di hampir akhir seperti itu. Dan benar saja tadi ini adalah keterangan tempat atau adverb of place, yang mana itu penanda inversi nomor 2 kalau yang kita pelajari tadi, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya caranya sama, dicari kata kerja sebagai predikat dulu di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di setelah titik-titik itu ada kata stop, teman-teman. Ini bisa saja verb 2, bisa saja verb 3 materi kita kemarin ya, tentang membedakan apakah dia aktif atau pasif. Nah, teman-teman, cuman stop ini nggak bisa kita pakai materi kita yang kemarin. Loh kok gitu, Sir? Karena teman-teman, masalahnya adalah di kata kerja stop itu sendiri. Kata kerja stop itu bisa transitif atau butuh objek ya. Kata kerja yang butuh objek artinya nanti adalah menghentikan. Jadi artinya menghentikan itu butuh objek atau transitif. Nah, tapi stop ini juga bisa diartikan yang intransitif atau yang tidak butuh objek. Jadi kata kerja yang tidak butuh objek atau intransitive verb gitu ya. Artinya nanti adalah berhenti. Nah, memang lumayan banyak kata kerja di dalam bahasa Inggris yang punya uh, makna transitif dan juga intransitif, teman-teman. Contohnya start itu. Start juga bisa berarti memulai, bisa berarti mulai. Seperti itu. Jadi kalau memulai butuh objek, kalau mulai tidak butuh objek. Nah, karena dia memiliki 2 makna, transitif intransitif, cara kemarin tidak bisa kita pakai. Nah, terus gimana, Sir? Kita bisa tahu apakah dia verb 2 atau verb 3. Nah, kita menggunakan aturan secara struktur, yaitu perbedaan penggunaan verb 2 dan verb 3 di grammar. Verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary sebelumnya.
Sedangkan verb 3 supaya jadi predikat harus ada auxiliary sebelumnya. Nah, kita pakai aturan ini, teman-teman. Nah, untuk melihatnya, karena sebelumnya kan titik-titik ya, ya sudah kita lihat atau kita intip pilihan gandanya, ada auxiliary-nya atau tidak. Nah, di pilihan A, B, C, D itu ada auxiliary-nya semua. Nah, kalau ada auxiliary-nya, tidak mungkin ini verb 2, karena verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Berarti ini verb 3 ya, teman-teman. Supaya jadi predikat ya kita harus tambahkan auxiliary sebelumnya, entah itu dari keluarganya to be ataupun dari keluarganya have. Karena yang boleh pakai verb 3 itu auxiliary have atau to be, seperti itu. Jadi cuma dua auxiliary itu, teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita cari subjeknya. Di depan itu ada kata benda extremely dangerous situations, tapi dia terikat oleh preposisi in, berarti menjadi keterangan ya. Nah, karena dia keterangan artinya nggak bisa jadi subjek, berarti kita juga kehilangan subjek. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek auxiliary. Kenapa? Nah, subjek kok tempatnya di tengah-tengah, bahkan hampir di akhir ini nggak wajar. Maka teman-teman harus cek, apalagi sebelumnya nggak ada komanya di situ. Ternyata benar, keterangan yang in extremely dangerous situation itu ditambahi dengan kata only. Ini menjadi negatif. Penanda inversi nomor 3, teman-teman. Yaitu negatif adverb yang saya minta untuk difoto tadi sama teman-teman atau di screenshot tadi ya. Nah, berarti kita bukan cari yang subjek auxiliary, tapi cari yang auxiliary subjek. Tapi teman-teman harus ingat tadi ya, caranya menginversi tadi, yang bisa auxiliary yang bisa dipindah sebelumnya subjek itu hanya satu. Kalau misalkan ada lebih dari satu auxiliary yang menjelaskan kata kerjanya, maka cukup satu auxiliary yang paling depan saja atau yang nomor satu saja yang dipindah di sebelumnya subjek. Nanti auxiliary berikutnya ditaruh setelahnya subjek dan verbnya. Gini ya jadinya. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Kalau dari keterangan yang barusan saya jelaskan. Berarti kira-kira jawabannya yang, ya betul, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada auxiliary will, subjeknya adalah the printing process, ada auxiliary lagi be, nah baru diikuti verbnya yaitu stopped, seperti itu. Jadi nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Hanya dalam keadaan yang sangat serius saja atau sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Nah, kemudian contoh ketiga. Nah, kalau contoh ketiga ini teman-teman harus eh, tidak boleh diinversi. Jadi ini bisa dibilang lawannya inversi. Ya, teman-teman. Karena kalau teman-teman menemukan kelas kata ini, maka setelahnya wajib urut subjek dulu baru predikat. Walaupun tempatnya di belakang. Maksudnya walaupun tempatnya di tengah-tengah atau hampir di belakang gitu ya. Nah, kelas kata apa yang saya maksud? Kelas kata kita materi hari kedua, yaitu conjunction. Conjunction secara umum atau dasarnya atau pondasinya ya, penggunaan utamanya, setelahnya itu wajib urutannya subjek dulu baru predikat. Jadi CSP, urutan yang sudah fix, teman-teman. Dan kalau ada conjunction, maka kalimatnya itu wajib memiliki lebih dari satu subjek predikat. Nah, di depan itu sudah ada subjek the lawyer, predikatnya adalah asked. Jadi tugas kita di situ hanya mencarikan satu subjek, satu predikat, dan jangan diinversi. Nanti jadi pertanyaan nanti teman-teman. Gitu ya. Sedangkan di soal TOEFL tidak pernah ada yang ditutup tanda tanya. Pasti ditutup titik. Seperti itu. Nah, saya lihat teman-teman sudah langsung menjawab. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, betul, teman-teman. Jawabannya yang Charlie. Di situ ada subjek he, predikatnya adalah did. Oke. Kalau yang alpha tidak bisa karena nanti jadi kalimat tanya, teman-teman. Why did he do it itu jadi kalimat tanya. Artinya yang kalau kita bilang kenapa dia melakukan itu berarti kita butuh jawaban. Sedangkan kalau kita baca kalimat ini kita ngasih tahu bukan bertanya. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang the lawyer asked the client why he did it. Itu artinya kita melaporkan atau kita menceritakan. Jadi ceritanya adalah pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Nah, kalau saya ngomong kepada seseorang, pengacara itu loh ngasih, pengacara itu loh bertanya pada kliennya apakah dia melakukan itu. Nah, berarti orang yang saya ajak omong itu bukan saya minta jawaban ya teman-teman, tapi justru saya ngasih tahu kalau pengacara itu menanyai kliennya. Makanya jangan dibuat kalimatannya atau jangan diinversi teman-teman. Seperti itu. Jadi yang alfa salah ya. Karena nanti jadi harusnya kalimat tanya. Kalau yang bravo sama itu dibalik, predikat dulu baru subjek. Nggak bisa teman-teman.
Nah, kalau yang delta tidak ada subjeknya, seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie, seperti itu, teman-teman. Nanti kalau diartikan itu tadi ya, pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, dicoba dulu ya, teman-teman. Jangan takut salah. Nanti jawaban teman-teman dikirim di chat, terus kita bahas bareng. Silahkan, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up guys. Dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Wajar kalau salah. eh, Silahkan. Nah, ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Oke, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, kita cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya juga tidak ada, teman-teman, karena kata benda di soal itu semuanya terikat sama preposisi. The invention, penemuan ya, itu diikat sama preposisi until. Press, printing press, mesin cetak itu diikat oleh of. Nah, jadi dia keterangan semua. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Artinya di sini kita juga butuh subjek. Nah, subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, bahkan hampir di akhir, maka teman-teman wajib curiga sebelumnya ada apa. Apalagi nggak ada koma sama sekali di situ. Nah, ternyata benar ada not until, teman-teman. Ini apa namanya? Penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Kalau dia dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya atau yang memisahkan dengan subjeknya, maka subjek predikat, maka subjek nggak mau ketemu atau subjek predikat kita inversi. Jadi tugas teman-teman adalah mencari yang urutannya predikat dulu baru subjek, gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke. Kalau yang Bravo di situ tidak diinversi ya, jadi tidak bisa padahal kita butuhnya yang inversi, teman-teman. Kalau yang Charlie, di situ ada conjunction tiba-tiba, padahal subjek predikat cuma satu. Kalau misalkan di dalam kalimat subjek predikatnya cuma satu, kita tidak butuh conjunction. Materi kita hari kedua ya. Yang delta itu juga sama, teman-teman, ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau predikatnya cuma satu, nggak ada subjeknya. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca not until the 20th not until the invention of printing press was mass literacy possible. Kalau diartikan barulah setelah penemuan mesin cetak, literasi massa atau kesadaran membaca ya masyarakat itu memungkinkan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya guys. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Oh, enggak ada jawaban. Oh ya, semuanya menjawab alfa. Sorry, yang Charlie yang tadi ya. Oke, berarti kita cek subjek predikat dulu. Predikatnya belum ada ya, teman-teman, karena namanya besar semua. Nah, subjeknya juga belum ada karena kata benda ini diikat oleh preposisi, jadi dia keterangan. Nah, subjek kok tempatnya bukan di depan, cek sebelumnya ada apa. Ternyata ada not until juga, berarti kita harus inversi ya, cari yang predikat dulu baru subjek, dan benar jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Di situ ada predikat was increased, subjeknya agricultural productivity. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan dia kalau diartikan barulah setelah the Green Revolution, produktivitas pertanian itu apa ya?
ditingkatkan dengan signifikan atau dengan besar-besaran seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Sir mau tanya, apakah berarti kata kunci yang ada pada slide 3 tadi otomatis inversi ya, Sir? Kalau tempatnya di awal, ya, atau di sebelumnya eh, subjek. Kalau tempatnya bukan di sebelumnya subjek, ya jangan diinversi, teman-teman. Gitu ya, karena penanda inversi itu ada syaratnya. Dan keterangan itu memang tempatnya bukan umumnya ya, bukan di sebelumnya subjek, walaupun boleh dipindah sebelumnya subjek. Tapi umumnya kalau keterangan itu dipindah sebelumnya subjek, itu harus dikasih koma. Nah, kalau ada keterangan yang maknanya negatif, eh, apa namanya, dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya misalnya, apakah berarti kata kunci yang ada pada slide 3 tadi diletakkan di awal kalimat dan tidak ada koma setelahnya otomatis diinversi? Jawabannya iya. Gitu ya. Tapi kalau tempatnya di tengah-tengah kalimat ya jangan diinversi atau tempatnya di belakang ya jangan diinversi, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Bravo itu ada subjek, predikat, tidak diinversi, tidak bisa, kita butuhnya yang inversi ya. Kalau yang Charlie ada conjunction, predikat, tidak ada subjek, nggak bisa ya, teman-teman. Yang delta juga sama, ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu, nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu predikatnya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ belum ada kata kerja yang bisa jadi predikat, berarti di situ kita butuh predikat ya, teman-teman. Subjeknya, nah subjeknya juga belum ada karena itu kan keterangan ya, teman-teman. Ada in-nya di situ. Nah, tapi subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat seperti ini, maka teman-teman wajib curiga ada apa. Nah, ternyata benar saja di depan sendiri itu ada in the central portion of Ohio. Jadi di bagian tengahnya Ohio itu kan keterangan tempat. Kalau keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 2 dari 5 tadi ya. Seperti itu. Jadi bukan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat subjek. Dan teman-teman harus lihat di situ setelah titik-titik ada kata N, teman-teman. N itu harus menghubungkan dua yang sama ya. Jadi ini nanti di paling belakang harus ada subjeknya, nah, sorry, harus ada jadi bisa dibilang ini agak beda, teman-teman, atau agak agak lain gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat predikat yang dipakai di situ adalah are found. Are found itu sama kayak are located, sama kayak are placed gitu ya, diletakkan atau ditempatkan atau bertempat seperti itu. Yang mana found-nya itu kalau kita hapus, teman-teman, artinya nanti tidak berubah seperti itu. Jadi gimana ya? Atau gini, materi kita hari ketiga tentang pasif. Pasif itu kan nggak boleh punya objek, teman-teman. Nah, sedangkan di setelahnya ini ada kata benda, berarti itu bukan objek, tapi itu adalah subjek. Karena ada N ini loh, teman. Tapi kalau nggak ada N, itu jawabannya adalah yang delta. Ini jawabannya yang alpha ya. Ini pengecualian, teman-teman. Dan ini nanti itu keluar di soal yang tes dari lembaga. Jadi di soal tes yang dari lembaga ada satu jenis soal ini, kalau saya nggak salah itu nomor 13. Ya, cara mengerjakannya sama dengan ini, teman-teman. Oke, jadi kalau umumnya inversi itu jawabannya yang delta, ya kan? Yaitu auxiliary subject verb. Cuman di sini karena ada N di setelahnya, yang mana N itu harus menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, maka subjek predikat nggak boleh di apa namanya nggak boleh dipisah gitu ya. Maksudnya eh, ini belum selesai, subjeknya belum selesai di sini. Maka jangan ditutup pakai predikat. Atau misalkan teman-teman juga boleh, misalkan kalau membuat sendiri kalimatnya ya, found itu ditaruh di sini boleh, teman-teman. Oke. Nah, tapi ini kan nggak bisa. Pilihannya di soal cuma seperti ini. Jadi nggak boleh found ditaruh di sini. Masalahnya karena ada fanboys.
yang harus menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, yaitu subjek dengan subjek. Jadi di sini harusnya eh, subjek di belakang, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu alasan kenapa yang delta salah. Tapi kalau misalkan nggak ada N sampai titik itu nggak ada informasi itu, jawaban yang benar adalah yang delta. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini jawabannya yang alfa ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban alfa, ada juga Charlie. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu predikatnya ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, subjek. Nah, there itu nggak bisa jadi subjek ya. There itu keterangan, teman-teman. Nah, dia adalah keterangan tempat yang kalau dipindah di depan artinya ini adalah inversi. Jadi subjeknya itu ada di belakang itu. Various methods. Jadi di sini kita hanya diminta mencarikan predikat saja. Gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D predikat ada dua antara alpha atau Charlie. Bravo nggak bisa jadi Bravo nggak bisa jadi predikat ya karena dia adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa teman-teman. Kalau yang delta to verb 1 itu tidak bisa juga jadi predikat. Nah, bedanya are sama is itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya tunggal atau satu pakainya is. Kalau subjeknya itu bendanya banyak maka pakainya are. Nah, untuk melihatnya ya kita cek aja subjeknya teman-teman. Subjeknya ternyata dia ada S-nya. Methods, artinya metode-metode. Berarti berbagai macam metode banyak ya metodenya. Berarti kita pakai yang R. Jadi jawabannya yang alpha teman-teman, bukan yang Charlie. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca, there are various methods for learning a new language. Jadi kalau diartikan, ada berbagai macam metode untuk mempelajari sebuah bahasa yang baru. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Alright, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Dan saya lihat ada jawaban alfa, alfa, dan semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama. Kalau begitu, seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Subjeknya juga belum ada, berarti di sini kita butuh subjek. Tapi subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat dan sebelumnya nggak ada koma sama sekali, maka kita cek dulu teman-teman, ada apa sebelumnya. Nah, ternyata in the northern part of Virginia, itu kan keterangan tempat ya. Keterangan tempat kalau dipindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Jadi teman-teman carikan yang predikat dulu baru subjek. Dan benar teman-teman, jawabannya adalah yang alpha. Di situ ada predikat lies, subjeknya the city of Arlington. Gitu ya. Kalau yang Bravo tidak diinversi, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat, tidak ada subjeknya, nggak bisa teman-teman. Kalau yang Delta ini pemborosan penanda inversi. Jadi kalau sudah ada keterangan tempat yang jelas, maka jangan dimasukkan keterangan tempat yang tidak jelas. Atau kata ganti dari keterangan teman-teman. Jadi keterangan itu juga punya kata gantinya ya. Nah, kalau kita pengganti keterangan tempat itu pakainya here di sini atau there di sana. Nah, tapi di sini sudah ada keterangan tempat yang sudah dijelaskan. Di mananya itu sudah jelas, maka nggak perlu ditambahkan there lagi. Nanti jadi pemborosan keterangan tempat. Gitu ya, informasi yang berlebihan. Nah, jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca,
In the northern part of Virginia lies the city of Arlington, rich in history and political significance. Jadi di bagian utara Virginia ada kota Arlington yang kaya akan pengaruh sejarah dan pengaruh politiknya seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban bravo, bravo, bravo. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Kita cek bareng ya. Di situ ada predikat tidak ada, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya juga belum ada. Nah, di depan sendiri itu ada not until. Itu sudah fix. Kalau biasanya teman-teman gini aja. Kalau menemukan, oh ada not until di paling depan. Nggak ada koma sama sekali. Fix cari yang predikat dulu baru subjek. Karena itu adalah bentuk tipikal atau bentuk umum dari soal inversi ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Betul. Nah, nanti kalau dibaca, not until the Middle Ages did mathematicians begin to appreciate the concept of zero as a numerical placeholder. Jadi, baru setelah Middle Ages, para ahli matematika itu mulai menyadari atau mulai apa ya, menyadari betapa pentingnya gitu ya, konsep dari angka nol sebagai pengganti atau sebagai posisi angka seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Okay, thumbs up. And I see that you guys answered A or D. Jadi jawaban teman-teman kalau nggak alpha ya, delta ya. Kita cek bareng, mari. Seperti biasa dicari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada forecasts. Artinya meramalkan, sama kayak predict. Subjeknya adalah it. Nah, sebelumnya ada fanboys yang sebelumnya ada komanya. Artinya fanboys di sini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi di depan tadi kita belum menemukan subjek predikat satupun ya, teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan subjek predikat. Nah, tapi juga teman-teman jangan langsung cari subjek predikat karena di sebelumnya titik-titik itu masih ada kata atau ada bagian posisi kalimat ya, yaitu not only. Ini keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Kalau diletakkan di paling depan atau sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka dia menjadi penanda inversi nomor 3, yaitu negatif adverb. Oke, maka cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, jadi jawabannya sudah jelas banget, yaitu yang delta. Ya, is, kemudian diikuti climatology, kemudian verbnya yaitu used. Oke, teman-teman. Kalau yang alpha itu tidak diinversi, tapi di depan ada penanda inversi, jadi nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo cuma ada subjek, tidak ada predikatnya, padahal fanboys di sini ada koma sebelumnya, setelahnya ada subjek predikat juga. Berarti dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya di depan harus ada subjek predikat, tapi dibalik karena ada not only gitu ya. Yang Charlie juga sama, ada subjek, nggak ada predikatnya. Jadi nggak bisa. Jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, not only is climatology used to investigate climate patterns, but it also forecasts natural disasters. Lalu diartikan, tidak hanya klimatologi digunakan untuk menginvestigasi pola cuaca atau pola iklim, tapi dia juga meramalkan bencana-bencana alam seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali belum ada kata kerja yang bisa jadi predikat, berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya juga belum ada, berarti di sini kita butuh subjek ya. Nah, tapi di depan sendiri itu ada not until, the Erie Canal. Nah, ada not until dipindah sebelum subjek dan gak ada koma setelahnya, maka cari yang predikat dulu baru subjek atau inversi, teman-teman. Nah, berarti betul saja jawabannya adalah yang delta, gitu ya. Nanti kalau diartikan, barulah setelah Erie Canal dibuat maksudnya atau didirikan gitu ya. Sebuah jalur air yang besar itu didirikan untuk menghubungkan danau-danau, sorry, the Great Lakes ya, dengan lautan Atlantik atau Samudra Atlantik seperti itu. Oke, kalau yang alfa tidak diinversi, nggak bisa ya. Di situ ada penanda inversi, teman-teman. Kalau yang bravo ada predikat tidak ada subjek, karena construct itu butuh objek, maka kata benda setelahnya ini bukan subjek tapi ini objek, teman-teman. Jadi cara menginversinya nggak boleh seperti ini ya. Maksudnya eh, kalau misalkan dia aktif ya auxiliary-nya dipindah sebelumnya subjek. Jadi did a major waterway construct gitu ya. Kalau misalkan pasif ya pakainya yang delta ini. Was a major waterway constructed. Kalau yang Charlie ada conjunction when padahal subjek predikat cuma satu nggak bisa. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang delta. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, juga ada jawaban Delta. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata boost. Sorry, boost ya, itu verb 1. Nah, di situ ada but teman-teman. But also di sini ini sebelumnya nggak ada komanya, sorry. Dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama ya. Jadi kalau setelahnya adalah verb 1, maka sebelumnya juga harusnya tadi ada verb 1 tapi belum ada. Nah, berarti di sini kita harus carikan verb 1 yang digandeng oleh but ini. Kemudian kita cek apakah sudah ada subjek. Ternyata sudah ada subjek, teman-teman, yaitu biotechnology advancements. Sorry, teman-teman. Nah, berarti kita hanya butuh verb 1 saja ya yang diletakkan di sini. Jadi jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. Oke. Yang alpha kenapa salah? Karena nanti subjeknya double, nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, nggak bisa, teman-teman. Oke. Kalau yang bravo, nah ada conjunction yang menghubungkan dua SP, diikuti subjek predikatnya ya. Nah, tapi nanti kalau kita masukkan CSP, kita masih kehilangan satu predikat lagi yang dihubungkan sama but ini. Jadi predikat dihubungkan dengan predikat yang lain gitu ya. Jadi CSP ini belum bisa kita masukkan. Harus kita masukkan dulu P-nya dulu ini untuk yang dihubungkan pakai but ini. Nah, kalau yang Charlie, nah ini inversi teman-teman. Tapi nggak perlu diinversi karena not only tempatnya bukan di sebelumnya subjek. Not only tempatnya di setelahnya subjek atau di tengah-tengah. Sama kayak seldom tadi. Seldom itu kalau tempatnya di tengah-tengah kalimat, contohnya I seldom have lunch at work. Contohnya tadi ini ya yang di slide ketiga, sorry, penanda inversi nomor 3 tadi, teman-teman. I seldom have lunch at work. Nah, itu nggak perlu diinversi. I itu subjek, seldom itu keterangan yang maknanya negatif, have itu predikat. Nah, diinversi itu hanya ketika dia dipindah sebelumnya subjek dan nggak ada uh, koma setelahnya. Jadi, seldom do I have lunch at work. Jadi seperti ini, teman-teman. Oke, jadi ini tidak perlu diinversi karena kalau kita pilih yang Charlie, subjeknya double ada subjek lagi di situ, pemborosan subjek gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau diartikan ya eh, kemajuan-kemajuan bioteknologi tidak hanya meningkatkan perawatan medis, namun juga meningkatkan hasil agrikultur atau hasil pertanian.
Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Terakhir ya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu predikatnya. Di situ ada predikat was developed. Subjeknya adalah the cell theory. Ada conjunction when di situ, teman-teman. Oke. Nah, karena conjunctionnya di situ adalah when itu artinya ketika, teman-teman. Nanti conjunction subjek predikatnya nanti itu membawa makna keterangan waktu. Sama kayak kita bilang, ketika saya tidur, mata saya terpejam. Gitu ya. Nah, tapi karena di situ keterangan waktunya itu ada kata only-nya, dia menjadi negatif. Oke, nah karena dia negatif, maka kalau tidak ada koma, subjek predikat lagi di sini, ini harus kita inversi. Ya, jadi cari yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Oke. Kalau yang alpha ada conjunction lagi. Nah, sebenarnya di dalam kalimat itu conjunction lebih dari satu nggak apa-apa ya, teman-teman. Tapi kita harus hitung predikatnya ada berapa. Jadi conjunction itu kan fungsinya menghubungkan dua SP. Jadi misalkan ada SP. Kalau mau ada SP lagi, ya sudah ada conjunction yang menghubungkan. Mau ada SP lagi nggak apa-apa. Di kalimat itu subjek predikat lebih dari dua juga nggak apa-apa. Harus ada conjunction lagi. Ditambahkan SP lagi, tidak apa-apa teman-teman. Oke, syaratnya harus dikasih conjunction lagi. Jadi satu conjunction itu dua subjek dua predikat. Dua conjunction tiga subjek tiga predikat. Empat tiga conjunction empat subjek empat predikat dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau kita masukkan yang alpha, nanti conjunctionnya itu ada dua, sedangkan subjek predikatnya itu cuma dua. Jadi nggak bisa, teman-teman. Kalau kalau dua conjunction ya subjek predikat harus ada tiga. Gitu ya. Apalagi setelahnya yang alpha itu diinversi. Setelah conjunction itu tidak boleh diinversi. Kecuali conjunction nor ya, teman-teman. Conjunction nor itu memang unik, agak beda dia. Jadi ketika conjunction nor menghubungkan dua subjek, dua predikat, harus diinversi seperti itu. Nah, kalau yang Bravo itu tidak diinversi, padahal di depan itu only when. Jadi keterangannya itu menjadi negatif, teman-teman. Jadi harus diinversi ya. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi. Oke, nggak bisa, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Delta. Di situ ada predikat was, subjeknya adalah it. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca only when the cell theory was developed in the 19th century was it possible to understand the basic unit of life and its structure. Jadi hanya ketika sel teori dikembangkan atau dibuat di abad ke-19 barulah memungkinkan untuk memahami satuan terkecil dari dari kehidupan gitu ya, dan strukturnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi, teman-teman. Sebentar. Kemudian ada pertanyaan meskipun when-nya conjunction karena kalau when-nya conjunction itu ya, teman-teman. Kan when conjunction ya, setelahnya itu sudah ada subjek predikat yang urut. Nah, CSP ini sudah jadi satu kesatuan namanya anak kalimat. Materi kita hari ke-10, teman-teman. Itu sudah urut ya, conjunction, conjunction, subjek, predikat. Nah, baru ketika ini sudah lengkap, kan when itu kan artinya ketika. Dia menunjuk. Kalau kita bilang ketika itu pertanyaannya nanti kapan, teman-teman. Jadi misalkan kalimatnya positif adalah saya pergi ke sekolah ketika jam menunjukkan jam 7. Nah, ketika kita menanyakan ketika jam menunjukkan jam 7 itu menggunakan kata kapan. Nah, kata kapan itu menanyakan keterangan waktu. Jadi, ketika jam menunjukkan jam 7 itu adalah keterangan waktu, teman-teman. Sama kayak ketika
teori sel ditemukan di abad ke-19 itu adalah keterangan waktu. Gitu ya. Jadi CSP ini sudah lengkap sebagai keterangan waktu. Sebelumnya ada only-nya. Nah, keterangan waktu ditambahkan only jadi negatif. Dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka harus diinversi. Yang ini jangan diinversi, setelah when-nya nggak boleh diinversi, teman-teman. Ya, yang diinversi adalah yang lepas, yang tidak pakai conjunction. Seperti itu. Gak apa Kak, semua orang juga pasti ada salahnya. Meskipun banyak kenyan karena ada only, jadi tetap inversi terbaik. Jadi harus lebih betul. Jadi teman-teman harus sering latihan untuk mempertajam ini dan untuk mencermati kayak gini. Kalau nanti teman-teman ketika latihan menemukan kesulitan apapun, monggo japri saja. Nah, sambil saya absen nih, teman-teman ada yang pengen ditanyakan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, sudah saya absen, teman-teman. Ada pertanyaan, Sir, masih bingung yang improve tadi. Oke, kita cari kata yang improve. Yang ini ya, teman-teman, improve. Nah, bingungnya mungkin kenapa kok tidak diinversi gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan kata not only nih. Oke, jadi not only itu hanya menjadi penanda inversi. Kan dia kan dianggap negatif adverb gitu ya. Dia hanya akan menjadi penanda inversi kalau diletakkan di depan kalimat. Atau kita ke bagian panel yang menjelaskan tentang bagian ini tadi. Yaitu penanda inversi nomor 3. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman. Seldom itu juga negatif adverb sama kayak not only. Mana not only? Nah, sama kayak not only teman-teman. Nah, tapi seldom itu ketika diletakkan di tengah-tengah kalimat seperti ini ya. I seldom have lunch at work. I-nya tetap sebelumnya seldom. Maksudnya tetap di subjek. Oke? Maksudnya di depan sendiri. Predikatnya tetap di apa namanya? Di tengah. Kenapa? Karena seldom atau keterangan yang maknanya negatif ini tempatnya bukan di sebelumnya subjek. Ketika seldom ini kita pindah sebelumnya subjek, maka dia menjadi penanda inversi. Atau kita cari aja di kamus ya teman-teman supaya lebih yakin gitu teman-teman. Kita coba cari kata not only, kalau nggak ada berarti cari yang only-nya. Oh ternyata ada teman-teman. Nah contohnya ini tidak diinversi teman-teman. Ya, sebentar. Apakah layar teman-teman sudah pindah? Oh sudah ya. Jadi contohnya, nah, Shakespeare was not only a writer but also an actor. Kalau teman-teman perhatikan kalimat ini, subjeknya adalah Shakespeare, predikatnya adalah was. Nggak diinversi, kenapa? Not only-nya tempatnya bukan di sebelumnya, subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi ketika teman-teman melihat di contoh yang kedua, di sini ya, yang bawah, teman-teman, not only ini diletakkan di paling depan kalimat, artinya dia di sebelumnya subjek. Nah, kalau teman-teman lihat di setelahnya, itu diikuti kata do. Ya kan? Subjeknya adalah the nurses. Verbnya dari auxiliary do adalah kata want. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini tadi, ke soal tadi ya, yang improve tadi, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi, not only ini karena letaknya bukan di awal kalimat, maka jangan diinversi. Karena kalau teman-teman masukkan inversi di sini, maka ada subjek lagi, yaitu they. Ya kan, sedangkan di soal sudah ada subjek, yaitu biology advancement. Kalau di kalimat itu ada dua subjek, dua predikat, sorry teman-teman. Ada dua subjek, dua predikat. Di sini kan nanti ada predikat lagi ya, yaitu improve ini teman-teman. Maka harus ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau Charlie kita masukkan ke titik-titik, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah dapat? Kemudian ada pertanyaan lagi, Sir, apakah buku TOEFL Cliff soal-soalnya relevan? Eh, boleh dicek tahunnya, Miss, supaya bisa tahu apakah itu masih relevan atau tidak. Dan Cliff itu bukan yang membuat
Ini ya, yang itu yang sampulnya kuning itu Mas ya. Kuning ada tulisannya hitam itu. Saya juga punya. Nah, tapi menurut saya tidak relevan. Jadi ini menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman misalkan pengen belajar dari manapun sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman kalau saran saya supaya lebih relevan dengan yang kita pelajari di kelas dan juga kan yang di kelas ini teman-teman ini saya cloningkan atau saya buatkan yang polanya itu sama bahkan ABCD-nya itu urutannya juga saya samakan dengan yang saya dapatkan di tes. Jadi ketika tes itu saya ambil soalnya untuk saya pelajari lagi teman-teman. Dan untuk di kelas supaya tidak kelihatan kalau saya ngambil soalnya gitu karena nggak boleh teman-teman sebenarnya. Nah itu apa namanya saya cloning. Saya buat yang cara mengerjakannya sama. Seperti itu. Nah, untuk latihan pun sudah saya sediakan teman-teman di luar kelas. Linknya itu di bawah yang link rekaman kelas itu teman-teman. Dan ada pembahasannya beberapa ya. Ada juga yang easy itu tidak saya berikan pembahasan, tapi ada ada kuncinya, kunci jawaban. Kalau teman-teman misalkan sudah ngerjakan yang easy, pengen dapat kunci jawabannya silahkan japri aja. Seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman penasaran dengan pola soalnya ya, yang paling mirip dengan TOEFL yang aslinya dari ITS itu ada. ITS itu membuat buku TOEFL sendiri dan itu lebih baru teman-teman. Kalau nggak salah tahun 2017 kalau saya nggak salah ya, atau tahun pokoknya baru-baru ini kok, nggak yang 2003, 2011 nggak, tapi yang baru-baru ini. Gitu ya teman-teman. Gimana mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Okay, no questions. So let's dismiss the class. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day. See you next time.